Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bisabri 'alal musibah wa wa'adana bil ma'iyyati wal mahabbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahil babil jannah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat anugerah kepada kita, sehingga dengan demikian kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat Allah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu bis sabri liman mata lahu mayyit au usiba bi musibah wa bit ta'ziyati wa tarhibu minal jazaa'i wa syaqqil juyub wa latmil hudud wa nahwi dzalik. Ini adalah menggemarkan pada bersabar bagi orang yang kematian atau orang yang ditimpa musibah, dan menggemarkan pada takziah. Dan di dalam bab ini pula disebutkan tentang menakutkan daripada berkeluh kesah, merubik pakaian, menampar pipi ketika dapat musibah, wa nahwi dzalik dan seumpamanya. Jadi ada 3 pasal di dalam bab ini. Yang pertama tentang di mana kita disuruh bersabar menghadapi musibah. Yang kedua, kita disunatkan menghibur, memberikan takziah kepada orang yang dapat musibah. Yang ketiga, kita dilarang berkeluh kesah, merubik-rubik pakaian, menampar-nampar pipi, badan dan lainnya sewaktu kita mendapat musibah itu. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan selagi akan kami uji kalian dengan sesuatu daripada ketakutan, Allah akan menguji kita dengan ketakutan. Ketakutan daripada musuh, ketakutan daripada penjahat, ketakutan daripada perampok. Nah, ini Allah menyatakan akan kami coba kalian dengan ketakutan. Dulunya kita tenang di malam hari, nyaman guring, nyaman beribadah, nyaman meninggalkan rumah. Nanti satu saat kita akan dicoba oleh Allah dengan takut,
Karena di mana-mana ada perampokan, di mana-mana ada pembunuhan. Nah, ini ujian dari Allah kepada kita. Walju' dan kelaparan, artinya kesulitan mencari makanan, bahan pokok. Wa naqsim minal amwal, dan berkurangnya daripada harta. Nang dahulu kurang diisi duit 1 juta jadi 1,5 juta. Nang dahulu orang diisi sapi 30 jadi 20 matian. Nah, itu akan ada cobaan Allah kepada kita. Wal anfusi, dan diri, anak kita, keluarga kita yang diambil oleh Allah. Wassamarat, dan buah-buahan. Buah-buahan musim panen biasanya berhasil. Sekarang ada kerusakan, ada gangguan, ada penyakit. Wabasyiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Nah, siapa yang sabar terhadap cobaan Allah, terhadap ujian Allah tadi, maka Allah berfirman, kabar gembira kepadanya. Gembirakan orang-orang yang sabar itu bisawabil jazil, dengan pahala yang besar. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan orang-orang yang sabar itu pahala mereka dengan tidak dihisap. Beberapa macam ulama tafsir menjelaskan ayat ini. Artinya orang yang sabar itu, ganjaran yang diberikan Allah kepadanya adalah masuk surga tanpa dihisap. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, Allah taala berfirman, "Idza wajjahtu ila 'abdin min 'ibadi musibatan fi badanihi aw malihi aw waladihi, thumma istaqbalahu dhalik bi sabrin jamil, istahyaitu minhu yaumal qiyamah an ansuba lahu mizanan aw anshura lahu diwana." Ujar Tuhan, apabila aku datangkan kepada hambaku itu musibah pada badannya, sakit, itu musibah, atau hartanya berkurang, atau anaknya, kemudian dia hadapi semua itu dengan kesabaran yang elok. Diberi Tuhan musibah, badannya sabar. Diberi Tuhan musibah, hartanya, dia sabar. Diberi Tuhan musibah, anaknya, dia sabar. Istahyaitu minhu yaumal qiyamah, ujar Tuhan, aku nanti malu, aku malu menghadap dia pada hari kiamat untuk menghisap dia. Allah malu menghisapnya pada hari kiamat kepada orang-orang yang sabar menghadapi cobaan dari Allah itu. Nah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama menyimpulkan tentang sabar ini. Sabar itu mereka membagi ada 3 macam. Ada sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ada sabar menghadapi maksiat. Ada sabar menghadapi musibah. 3 macam sabar itu. Nah, yang pertama, sabar menghadapi taat. Baik sebelum taat kita mesti sabar. Waktu melakukan taat sabar.
sesudah melakukan taat pun dituntut sabar. Sebelum taat, apa yang perlu kita sabar? Pertama, sebelum kita hendak berbuat taat, kita dituntut terlebih dahulu membaguskan niat. Ini perlu kesabaran. Makanya orang bersedekah nang gerusuh-gerusuh, sembahyang gerusuh-gerusuh tanpa ada niat yang bagus, ini sia-sia. Nah, membaguskan niat, membetulkan niat, mempelajari aturan-aturan ibadah itu perlu kesabaran. Jadi misalnya kita hendak bersedekah, terdorong karena emosi, nah, kita sabar. Oh, salah aku, ini aku emosi, ditahan emosi itu. Kalau aku bersedekah karena emosi, karena terdorong orang lain, aku salah. Sabar menahan itu, dirubah yang demikian menjadi karena Allah. Nah, merubah sesuatu yang sifatnya dari emosi kepada karena Allah, itu perjuangan yang berat, perlu kesabaran yang benar-benar sungguh-sungguh. Nah, jadi sebelum taat kita mesti sabar dahulu. Sabarnya apa? Membujurakan niat, membujurakan niat. Nah, yang kedua, halatat taat, ketika taat. Nah, ketika taat itu perlu dituntut sabar. Contohnya kita berwudu. Nah, di waktu kita berwudu itu kita disuruh sabar, apalagi musim dingin. Nah, berwudu nang sempurna kayak apa? 3 kali, demikian tertibnya, sunat-sunatnya. Untuk menyempurnakan wudu dengan isbag, dengan sebenar-benar wudu, itu kada bisa kalau kada sabar. Hendak belaka-lakas saja kita berwudu, apalagi di musim dingin. Nah, jadi untuk mendapatkan taat yang sempurna itu, kesabarannya pun perlu pada waktu melakukan taat itu. Sembahyang ini di waktu melakukannya pun perlu kesabaran, supaya buju-buju sembahyang kita itu sesuai dengan adab, sesuai dengan sunnah. Macam bacaan umpamanya dalam sembahyang itu kita disuruh berhenti di tiap-tiap ayat, itu sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiap-tiap ayat kita disuruh oleh Nabi, oleh sunnah Nabi mengajarkan kayak itu. Tapi kadang-kadang kita kada sabar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, kada sabar. Lalu nang sekian ayat jadi beberapa ayat. Dan kalau sempurna, sesuatu yang tidak ada sabar itu tidak sempurna. Ketika taat perlu kesabaran. Kemudian lagi ba'da taat, sesudah taat pun perlu sabar. Sesudah taat, kenapa sabarnya? Kada mengisah-ngisahkan ketaatan itu. Ini perlu kesabaran. Kadang-kadang kita bakawanan, tak kumpul ber-4 ber-5, yang saya kong berkisah, aku semalam sembahyang kawa 50 rakaat. Jangan saya kong aku kawa mengucup Hajar Aswad malam tadi. Jangan saya kong aku kawa tawab 7 kali kuliling, 7 kali 7. Jangan saya kong aku umrah kawa sekali naik haji, sekali umrah itu kawa umrah 10 kali. Nah, padahal kita ini umrah kawa 10 kali juga. Nah, cuma manahan supaya jangan mengucapkan itu, nah perlu kesabaran. Bila kada sabar, kalau tak ucap juga, ikan masih inting 7 aku 10 kawa. Nah, itu karena kita kada sabar. Jadi sesudah taat pun diperlukan kesabaran. Kita di umrah, memang di Makkah kawa mengucap Hajar Aswad, kawa tawab 7 kali.
kali 7. Nah, kita kawa umrah setiap hari 2 kali. Itu ibadah yang bagus. Sesudah kita balik ke kampung, kita mesti sabar. Jangan dikisahkan itu. Nah, menahan itu adalah kesabaran yang cukup sulit. Nah, jadi sabar ini andaknya bisa di dalam taat. Dan itu di dalam Ihya disebutkan diganjar dengan 300 derajat. Kalau kita taat nih, sabar kita melakukan taat tadi, sebelumnya, parahatannya, sesudahnya, kita diberi 300 derajat. Nah, kemudian lagi yang kedua, sabar menghadapi maksiat. Ini sulit. Menahan diri jangan sampai melakukan maksiat, itu sabar alal maksiat. Ada sesuatu yang haram kita lihat, saling baikan tapi haram dilihati, ma'arid itu kita bersabar itu saling lapahan. Bersabar itu saling lapahan. Menahan mata memandang nang haram itu sulit. Di perkumpulan asing-asingnya menyembati orang. Nah, kalau kita tahan diri kita supaya jangan menyambat orang, itu sulit. Nah, itu perlu kesabaran. Sabar dalam menghadapi maksiat ini diganjar oleh Tuhan 600 derajat. Karena lebih sulit. Yang ketiga, as-sabru 'alal musibah, sabar menghadapi musibah. Nah, yang maksud sabar menghadapi musibah ini adalah as-sabru indas sadamatil ula. Sabarnya itu ketika hentakan yang pertama. Sudah seminggu tenang itu kayak orang aja semuaan. Sudah 10 hari hanya pina tenang. Nah itu kada sabar karena yang dituntut ini adalah kita sabar di waktu hentakan yang pertama, waktu kita mendengar pertama berita itu, waktu kita merasakan yang sakit itu pertama kalinya. Nah ini diganjar 900 derajat. Ini paling berat. Para muhibbin rahimakumullah, bagaimana sabar atas musibah ini? Oleh para ulama dijelaskan bahwa yang dimaksudkan sabar musibah itu macam-macam. Apabila musibahnya ini berupa gangguan, berupa aniaya orang lain, fitnah dari orang lain. Kita misal dipitnah orang, kita misal dianiaya orang, kita misal dizalim orang, kita misal diijik orang. Nah, sabar kayak apa? Kada membalas. Itu sabar. Biar ditahani aja. Orang mitnah apa kan apa, ayo katakannya. Orang madahkan kita apa katakannya aja. Kali kita balas. Nah itu ngarannya sabar dalam hal menghadapi musibah yang sifatnya gangguan dari orang lain. Nah kemudian lagi ada musibah yang sifatnya penyakit. Nah sabar dalam menghadapi itu adalah kada berkeluh kasah, kada menceritakan bagaimana sakitnya kepada orang lain. Artinya nang sakitnya itu kayak apa, kada kita kisahkan lawan orang. Mau ada orang bertakun sakit lah, sakit, nah, bisa kisah. Kada dikisahkan sakitnya itu kayak apa. Nah, itu sabar di dalam menghadapi penyakit. Nah sabar atas musibah itu diberi Allah derajat tadi 900 derajat. Walhasil sabar ini setiap hari ada dituntut kita.
Kenapa? Karena saban hari ini kita pasti bertemuan lawan ngarannya perintah Allah, pasti bertemuan lawan larangan Allah. Setiap hari kita pasti bertemuan lawan nang kada cucuk di hati. Jadi sabar ini adalah satu sifat yang wajib dipelajari dan wajib disifati oleh setiap orang beriman. Termasuk sifat hati yang wajib dipelajari dan disifati. Karena saben hari kita menerima perintah Allah, saben hari kita menghadapi yang dilarang Allah, saben hari kita menemui hal-hal yang kada cucuk lawan hati kita. Nah, dituntut kita selalu sabar menghadapi itu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada bagi hambaku yang beriman di sisiku balasan apabila aku ambil orang-orang yang dikasihinya dari ahli dunia, kemudian dia mengharap pahala akan dia, melainkan surga balasannya. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Siapakah? Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Lalu kita sabar. Maksud sabar dalam menghadapi musibah nang kematian ini, kada berteriak-teriak, nah, kada menapak-napak dada, kada beambung-ambung, kada cakar-cakar rambut. Nah, ini sabar karena. Kalau sudah kita misalnya menghadapi musibah berupa kematian ini, kita beambu-ambung, begulu-gulung, nah merubik-rubik baju, menapak-napak pipi, itu sudah kada sabar ngarannya. Itu sudah pindah kepada kemaksiatan, dosa. Kalau menangis biasa, itu kada jadi masalah. Kita kematian orang yang kita cintai, lalu kita menangis, itu biasa aja, kada apa-apa. Di waktu putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Ibrahim anak Nabi, lalu Ibrahim dipangku oleh Nabi, dan Nabi kita menangis waktu itu, menangis Nabi kita. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf berkata, ya Rasulullah, tabki awalam tanha anil buka. Wahai Rasul, kenapa pian menangis? Maka pian melarang kami menangis. Ujar Nabi menjawab, al-qalbu yahzan wal ain tadma'u wala naqulu ma yuskhitur rabb. Mata, hati boleh sedih, mata boleh menangis, tapi kami tidak mengata, tidak mengucap sesuatu yang membuat murkanya Tuhan. Ayo kita menangis kematian siapa yang kita menangis saja, kada apa-apa. Hati kita sedih karena kehilangan inya, kada apa-apa itu. Tapi asal jangan berbuat hal-hal yang membuat Allah itu murka, baik berupa rintihan, baik perilaku macam bahantak-hantak tadi. Nah, itu sudah kada toleransi lagi, sudah kada ada keringanan lagi. Amun sekadar menangis saja itu kada apa-apa, masih dalam batas kewajaran selaku manusia. Rawahul Bukhari wa Ahmad. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyyahum. Muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dari seorang muslim yang mati baginya 3 orang anak yang belum baligh. Anak umur seminggu mati,
Betul pulang umur 3 bulan mati, umur 5 tahun mati, 3 belum balik ketiganya. Melainkan orang tersebut, kedua orang tuanya maksudnya, Allah masukkan ke dalam surga dengan anugerah rahmatnya kepada mereka itu. Orang nang mati 3 orang anak belum balik, dia hadapi dengan kesabaran, dia hadapi dengan ketabahan, dan dia mengharap pahala dari Allah. Nah, orang ini dibalas surga oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis lain ada yang bertakun mendua pang wahai Rasulullah, ya Nabi ayu dua boleh juga. Nah, tapi di hadis yang lain warwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azza musaban falahu mithlu ajrih. Barang siapa yang mentakziahi orang yang kena musibah, maka bagi dia dapat pahala seperti pahala orang yang kena musibah itu. Takziah, kita menghibur orang yang dapat musibah dengan hiburan yang dibolehkan, yang dibenarkan oleh syara. Nang apakah? Pada dasarnya takziah itu asalnya doa. Doa. Karena doa itu menyenangkan. Kita bailang ke rumah orang nang kematian kuitan umpamanya, kita ilangi. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni sidin, memasukkan surga lawan sidin, beri rahmat lawan sidin. Ini takziah. Nang ditinggal lalu terhibur hatinya. Terhibur. Nah, sehingga apapun yang sifatnya itu menghibur bagi keluarga ini, tetapi kada sifatnya maksiat, kada sifatnya dosa, itu berpahala. Ada orang kematian misalnya, kita datang membawakan nasi bungkus ke rumah situ, membawakan aqua, ini menyenangkan. Di mana orang kematian sibuk menggerakkan beres nak memasak, mau nyerungi orang datang, kan ribut jadinya. Ini kada orang kematian kita datang bawakan nasi kutak, bawakan teh kutak semuaan. Ini alahan pada takziah lagi, menyenangkan orang. Nah, perbuatan takziah itu mendapat pahala seperti pahala orang yang kena musibah. Wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi wa fi riwayat ma niha alaihi muttafaq alaihi wa rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Seseorang mayit, ujar Nabi kita, diazab di kubur dengan sebab rintihan atasnya. Dan keluarga nih meratapi, abah kami mati, maka abah kami yang mencariakan kami, maka abah kami itu tulang punggung kami, abah kami yang mencarikan nafkah bagi kami. Nah, itu meratapi. Nah, itu mengakibatkan yang dalam kubur tak umpat disiksa. Tetapi ujar para ulama, apabila si mayit itu berwasiat, kena bila aku matilah ratapi mayatku, nah itu maka itu lagunya orang-orang jahiliyah dahulu. Di zaman jahiliyah itu makin banyak orang yang meratapi, menunjukkan makin hebat orang mati ini. Jadi undang di kampung-kampung, siapa yang ahli meratap dibayar di zaman jahiliyah itu. Jadi begitu mati, meratap. Nah, di zaman syariat Nabi kita itu dihapus, bahkan mengakibatkan si mayit tak umpat disiksa apabila dia berwasiat untuk melakukan demikian. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami yang benar, ujar Nabi. Bukan termasuk golongan kami yang lurus,
orang yang memukul-mukul pipi waktu kena musibah, menapak-napak pipi, menapak-napak paha, menapak-napak lantai, itu adalah sesuatu yang diharamkan. Wasyaqqal juyub, merubik pakaian. Juyub siap artinya pakaian. Mendengar kematian, merabit-rabit baju, dirabiti. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan meratap seperti ratapan orang-orang jahiliyah. Nah, samuan itu adalah termasuk disebut kada sabar menghadapi musibah tadi, dan itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Nah, kemudian selanjutnya at-targhib bi ada'iz zakat wa tarhib minal bukhli biha. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك